jangan meneliti kamu. Ini memang hukuman Amerikis. Apa yang terjadi di tengah malam Amerikis. Jadi, yo pun gaji baru, yo sonde, mereka pun terakhir hukuman untuk neliti kamu. Kita akan tukar abu kau, si kau, nanti siapa lagi? Namun biar betul kuah, nanti siapa lagi? Wambewa, bukan hanya mereka, dijadikan mana bukan semua itu. Bahwa hari ini telah lahir bagi juru selamat di kota Daud untuk seluruh bangsa. Jadi kabar itu bukan kamu sendiri. Berita ini bukan orang Kristen sendiri kemarin. Nah, dia ada istirahat penting punya usaha. Yoriko sama gereja nila, dia gaduan. Menjodoh lemu. Amin. Ini akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui. Jadi gimana? Jadi kau kali waktu dia istirahat dong. Terus gimana? Lalu berdua kan? Tiga negara tiga tidak siapa? Ileri yang kau biari dia jempol lah. Dia soter. Dia Koreos. Dia itu Victor itu kekuatan, soter itu penyelamat, Koreos itu Tuhan. Sekarang mari saudara, ayat 7. Saya tidak tahu Pak Diatus Maka kenapa tidak datang. Padahal kalau acara binasket saya yang jadi sasaran untuk bagaimana perhatikan binasket. Tapi puji Tuhan hari ini diwakili oleh Pak Wakil Ketua 3, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan itu baik sehingga pada kesempatan yang berbahagia malam Natal tanggal 28 Desember 2024 kita bisa sama-sama laksanakan perjalanan kita mulai aktif di KBW ini di bulan Maret, April, dan saya hitung kurang lebih ada sekitar bulan yang dilalui dengan liku-liku perjalanan kita di Ikatan Besar ini sebagai penasehat. Ya, saya juga sendiri mungkin baru ibadah sekitar 3 kali. Karena ada ibadah tiap bulan itu di awal dan kalau tidak salah di akhirnya. Nah, mungkin ini juga nanti bagian dari kita sama-sama evaluasi supaya kita harus aktif beribadah.
Saya juga kalau tidak beribadah, saya kasih tahu sama pengurus, saya mohon maaf karena saya lagi ada di sini, saya lagi ada di sana sehingga tidak sempat beribadah bersama keluarga besar yang ada di Kota Sorong ya, Kabupaten Kota Sorong. Dan nanti ke depan kalau bisa kita aktifkan lebih baik supaya kita bisa ekspansi, kita bisa ibadah di Kabupaten Sorong ya, mungkin di Kelamono sana dan di mana-mana. Ya, kemarin juga Tuhan sudah memanggil Bapak Tisya, sehingga di pengurusan kita ini perlu kita mengisi kembali supaya siapa yang jadi ketua. Karena ketua ikatan ini Bapak Tisya sudah meninggal, jadi harus secepat mungkin kita tentukan siapa yang harus jadi ketua. Saya harap generasi-generasi ya, adik-adik yang di bawah kita harus siap. Kita mengharapkan siapa lagi ya. Saya juga hari ini sudah umur 54 tahun, sudah tidak muda ya. Jadi saya berharap untuk nanti generasi ini, kalau kita kasih tanggung jawab dalam kepengurusan, lakukan dengan baik ya. Kita yang tua-tua ini hanya support, ada kekurangan di mana kita benahi, ada kekurangan di mana kita lengkapi. Ini bagian-bagian yang saya sampaikan kepada khususnya keluarga besar Wirsar yang ada di Kabupaten dan Kota Sorong ini ya, supaya kita berelat-elat ini, kita punya persatuan ikatan ini ya. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Saya punya pengalaman banyak ya, mulai dari Keminabuan, dari Wirsar, sekarang saya di Kota Sorong sini ya. Saya ingatkan orang Wirsar supaya harus kita bersatu. Jangan masing-masing bikin diri hebat ya. Saya ingatkan ini, jangan masing-masing bikin diri hebat ya. Kita harus bersatu, harus jiwa besar untuk bisa bikin ini. Kita punya ikatan yang jauh lebih bagus ke depan. Karena selama 1 tahun atau berapa Binaska itu tidak pernah ibadah. Kemarin baru mereka bikin Natal Binaska. Betul kan tidak Bapak Oto ada di belakang itu ya. Saya juga terlibat, harus ditelepon tiap saat untuk bagaimana hadir. Kayak puji Tuhan hari ini kami orang besar walaupun tidak terlalu banyak, tapi kami ada dalam versi kedua ya. Ini yang saya sampaikan untuk keluarga besar yang ada di Kota Sorong ini. Kita tidak terlalu banyak ya. Saya sudah hitung-hitung juga kekuatan ada di mana. Saya tahu persis. Jadi mari kita bersatu. Tinggalkan kita punya pikiran-pikiran kampung itu. Ya, saya bicara pikiran kampung karena saya dari kampung baru saya ke kota sini. Orang besar kelakuan tuh begitu. Cepat tersinggung. Tidak mau terima saran dan masukan. Ini harus belajar. Belajar kalau menjadi pemimpin ke depan tuh harus bisa seperti itu. Ini yang saya ingatkan untuk generasi kita di bawah ini ya. Supaya besok ada yang bisa jadi pemimpin, bisa disegani di mana-mana. Kami orang besar itu pertama jadi pemimpin. Mohon maaf Bapak Serio, kami bukan hanya 2 hal. Pertama itu kerajaan. Orang besar itu pertama itu negeri ini besar sekali. Sejarah Raja Kaigus pertama itu siapa? Pemimpin dari tahun 1900. Itu dilantik oleh Raja Ati-Ati. Raja Bayi yang turun lantik di Keminabuan tahun 1900, berkuasa sampai 1932, meninggal baru Martin Mage memimpin. Hari ini baru orang semua berputar dadat bicara banyak sana sini. Setelah itu perjalanan meninggal baru Bapak Tua Siap Menonjol pimpin. Jadi Raja Kaigus yang ketiga. Dan perjalanan hari ini ya kita keluarga besar Bonjol ini masih ada untuk melihat perkembangan di kita punya kampung Sorong Selatan dan khususnya di Keminabuan itu. Injil masuk tahun 1927 itu ada di Kampung Wirsar. Itu sudah 2 sejarah. Dan ketiga terakhir itu Trikora mendarat untuk pembebasan Irian Barat masuk ke Pangkuan Republik Indonesia. Jadi orang Wirsar ini kami luar biasa. Ya makanya mari itu bersatu. Ya mari bersatu. Kalau ada yang salah, mari kita kasih masukan. Saran masukan yang membangun kita sama-sama. Ini yang penting yang saya mau sampaikan untuk keluarga besar yang ada di
kota dan kabupaten. Saya rencana kalau Tuhan izinkan sambut tahun baru saya mau kumpul semua. Kami di Tanjung nanti. Saya ada rencana begitu. Semua kumpul. Harus orang-orang tua di mana kita bersatu supaya gerakan kita buat anak-anak ini. Supaya dia bisa ke depan mengerti. Ya, kalau tidak nanti cerai-berai. Masing-masing jalan sendiri, masing-masing popodada, masing-masing begini, segala macam. Ya sebagai penasihat dalam kapasitas ini saya sampaikan supaya kita khusus di internal kami ini mari. Jadi saya rencana kalau Tuhan izinkan, entah nanti menjelang 1 Januari atau setelah tahun baru, nanti saya kasih undangan, siapkan transportasi itu semua ada di Tanjung Kasuari sana. Baru kita duduk sama-sama itu mengenal laut di sana yang luas itu, baru kita sama-sama bicara dengan hati-hati. Ini penting supaya kita lihat kita bergenerasi. Ya, anak-anak sekarang di sekolah banyak, kuliah banyak, tapi tersebar begitu. Kita tidak pernah berkumpul, baku batu satu sama yang lain, masing-masing jalan sendiri. Ini kan selama ini terjadi. Ya mungkin karena dulu kami juga begitu apa? Dulu tuh orang tugas sekolah kami juga hidup sendiri-sendiri. Dari sisi pembiayaan, makanya banyak yang berhasil, banyak juga yang gagal di Sorong dan Kota Sorong dan Kabupaten. Saya tahu semua bagian-bagian yang saya ingatkan supaya nanti mari kita semua buka diri keluarga besar Laraya ini yang ada di jantung kota ini, ya di Kota Sorong ini dan Kabupaten. Saya pikir Kabupaten mungkin tidak terlalu banyak, tapi kami yang ada di Kota Sorong ini. Kalau di Kabupaten mungkin anak-anak kita yang turun dari Gersar dan Timnabon kuliah di Unipa sana, di Uni Muda, baru pos-pos di sana. Itu juga banyak masalah. Ya, karena datang tidak kuliah baik-baik, bikin kasihan orang tua di kampung itu sengsara. Bukan om pegawai negeri yang besar-besar kan, harus jual pasir, jualan di pasar, uang buat anak-anak tuh. Makanya bagian-bagian ini harus kita bicara baik-baik. Ya, mumpung saya ada di Sorong hari ini, sama-sama mari kita duduk baru kita bicara sama-sama supaya bagaimana kita tanggulangi mereka. Saya juga sudah berpikir itu kos-kosan di sana tuh mahal, ya. Bagaimana ada asrama? Itu kampung dua itu setiap tahun tuh dapat dana kampung itu. Coba bagaimana dana kampung kita pakai bikin rumah kah, bikin tempat satu penampungan untuk besar di sana. Karena orang datang tuh lebih banyak ada di Uni Muda, di Muhammadiyah ini sedikit sekali. Lebih banyak ada di sana. Ya mungkin ada 1-2 yang di Akper, di mana-mana. Ini bagian-bagian ini saya ingatkan tuh. Kita punya keluarga khusus. Ya, saya sebagai kakak yang besar juga hari ini ada di Kota Sorong. Saya harap supaya mari kita sama-sama bisa melihat hal ini dengan baik. Ya saya menyampaikan terima kasih kepada panitia kecil, pengurus yang telah mengambil kegiatan ini, terutama keluarga-keluarga yang telah membantu. Ya, saya hanya tunjuk dalam 2 minggu, ya, baru mereka aktif beberapa saat. Puji Tuhan hari ini bisa kita laksanakan Natal ini. Natal ini membawa damai, tinggalkan masalah-masalah. Ya, kita ini kalau mau besar kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, supaya Tuhan berkati kita dari waktu ke waktu. Ya. Kami ini punya orang tua itu pemimpin, ya. Jadi kami juga anak-anak tampil seperti itu untuk bagaimana merangkul semua. Kita melihat ke depan. Ini yang saya sampaikan ke keluarga besar khususnya besar yang ada di jantung kota Timnabon ini. Dalam waktu dekat, ya mungkin nanti kita benahi setelah kita ada sama-sama di Tanjung Kasuari kan, atau di Saugaga atau di mana nanti tunggu informasi untuk kita sama-sama. Masing-masing nanti masak di rumah kan, membawa apa kan. Itu semua kumpul di sana. Saya sudah pernah bikin gini, kalau bikin barang-barang begitu bukan hal yang kecil. Saya biasa kumpul orang banyak. Kalau cuma sedikit-sedikit itu tidak kaget untuk hal seperti itu. Mungkin tidak dapat saya sampaikan ke keluarga pada malam hari ini, karena sekarang sudah jam 9, kita harus makan. Dan saya atas nama pribadi keluarga menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2024. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Semoga perjalanan kita ke depan ini